Oke. Oh, salam mau opening aja kan? Iya. Opening biasanya gimana? Opening biasa aja. Oke. 1, 2, 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillah nih kita kehadiran Bapak yang sangat terhormat dari pihak kepolisian dan Pak Aris. Pak Aris, gimana Pak Aris? Sehat? Alhamdulillah sehat. Di sini ya kesempatan yang luar biasa banget bisa kehadiran dari Pak Aris dari satu kepolisian. Mungkin sebelum kita masuk ke topik kita kenalan dulu Pak Aris kali ini ya. Jadi Pak Aris ini kita sebelum saya nggak mau bahas sama polisi, tapi kita mau kenalan dulu. Pak Aris tuh asal muasalnya gimana bisa sampai menjadi bagian dari Polres Kota Bekasi gitu ya. Gini, saya kecilnya sebenarnya di anak Bekasi asli bukan, tapi keturunan Jawa. Kamu kecil di Bekasi. Dari SD Kayu Ringin kelas 6 sebelumnya di Jakarta, terus SMP Negeri 3 Bekasi, mungkin sini juga banyak kalau di SMP 3 ada. Terus SMA-nya Negeri 2 Bekasi. Ya sekarang kenal etnis, zaman saya kenal etnis. Itu SMP berarti tahun berapa Pak? Tahun 85. 85. Ini masih proses ya. Udah tambahkan aja dulu. Terus tamat SMA tahun 88. SMA 88. Proses dulu saya gini, cita-cita saya sebenarnya bukan polisi. Saya daftar akabri tahun 89, gagal di Pantai Daerah. Dari SMA 2 Bekasi yang daftar 100 orang, yang lulus kesehatan hanya 3. Saya, teman saya sekarang sudah pangkatnya kapten, dan satu teman saya sudah pangkatnya kolonel, semuanya satu kelas tuh di SMA 2 Bekasi. Alhamdulillah gagal, saya terima di kepolisian tahun 89. Dinas pertama saya di Polda Metro Jaya sampai tahun 1992. 1902 pindah ke Bekasi 93, 95 pindah ke Polsek Pondok Gede, sampai 2016 saya lama di Polsek Pondok Gede 2016. Bidang ketugasan sudah banyak di reserse sampai tahun 2000 dan banyak di Babin Kamtipmas. Jadi Babin Kamtipmas itu ya bukan agak nyombongin dikit ya. Saya bisa sekolah perwira gara-gara harta Polri. Saya menembak pelaku kejahatan. Pelakunya 6, senjata apinya 4. Saya berhadapan sendiri. Alhamdulillah pelaku mati 1. Ketangkap 1, senjata api 3 saya sita. Itu dapat penghargaan dari Kapolri. Nah, itu. Makanya saya bisa sekolah. Itu aja. Itu kalau bisa tahun kapan itu Pak? Tahun 2016, Oktober 2016. Nah, pas 6 tahun yang lalu. Itu Kejadiannya ya itulah kita ambil hikmahnya. Pada saat saya itu kegiatan, saya istirahat di musola nggak jauh dari TKP. Saya biasanya kalau capek itu tidur di situ, di musola. Alhamdulillah pas itu ajan asar bangun, dapat telepon dari warga, Pak ada pelaku, ada kejadian. Saya tidak utamakan kepentingan dunia, saya sholat dulu, zikir sebentar, baru saya cek TKP. Nggak lama telepon lagi dari ininya, Pak ada pelaku juga menurut saya, tanpa pikir panjang saya datangi. Alhamdulillah pelaku ketangkep, baku tembak. Ya, baku tembak jarak 2 meter. Jarak 2 meter baku tembak, ternyata pelaku senjatanya mampet. Saya meninggal 1. Bunyi tembakan di luar, takut banyak warga yang ketembak, saya lompat lagi. Ada pelaku yang mungkin jatuh pincang-pincang, saya amankan. Yang lainnya kabur. Ya, itu dalam kasus apa? Pencurian rumah kosong. Oh, pencurian rumah kosong. Alhamdulillah. Saya ambil hikmahnya apa? Tidak pernah dalam buru. Kalau saya tidak, mungkin kalau saya dahulukan dunia, ya mungkin lain urusannya. Itu cerita yang sangat. Ya, berkesan mungkin dari kepolisian buat saya itu. Masya Allah. Tapi Bapak dari sekian banyak profesi, kenapa ngambil? Oh, dulu kan masih akabri, Pak. Kenapa milih arah ke aparat, Pak? Ya, karena ya mungkin orang tua saya kan TNI. Maka TNI ya mungkin saya berpikirannya gini, edukasinya kalau kuliah zaman dulu kan agak sulit, kalau kecuali dapat negeri. Nah, makanya udahlah
Saya mungkin jadi aparat hukum aja atau PNS, itu aja orang tua saya. Dan sekarang mungkin Bapak kan sudah nggak asing juga, mungkin Bapak salah satu yang menangani juga kasus kenakalan remaja yang sudah mungkin setelah waktu COVID sempat menghilang dan sekarang mulai marak dan panas lagi di perihal tawuran Bapak. Dan Bapak mungkin dari kepolisian dan dari kita juga, gimana sih Pak cara kita tuh merelaikan, dan kita kan pelajar pasti kan nggak bisa Pak merelaikan Pak. Mungkin dari kepolisian itu, dari kita harus sebagai pelajar nih harus gimana sih Pak dengan adanya tawuran ini, kita harus apa sih? Ya, kalau pelajar itu sebenarnya gini, penyebab tawuran kan 4 pertama. Pertama itu kalian tuh anak-anak muda ingin mencari jati diri. Yang kedua, ingin dikenal, ya. Yang ketiga, biasanya apa? Pengaruh keluarga yang bapak ibunya sibuk atau apa, broken home. Nah, pengen dari seperti itu ya. Keempat, bukan carilah teman yang baik, tapi carilah teman yang mengajak kebaikan. Menghindari tawuran gampang sebenarnya. Isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Di sekolah misalnya ada futsal, ikut futsal. Kegiatan ada marawis, ikut marawis. Ada voli, ikut voli. Ada sepak bola, ikut sepak bola. Ikutlah kegiatan-kegiatan yang membuat Anda capek. Setelah pulang sekolah, nggak berpikiran untuk aku kesana kesini, lebih baik kita pulang. Istirahat seperti itu. Kalau ada hal-hal yang bisa mengajar tawuran, biasanya kan itu melalui media sosial. Jangan percayalah media sosial, udah diemin aja. Mau dianggap banji, lu banji, udah diemin aja. Nah, diemin aja, udah nggak usah diajarkan seperti itu. Jangan ikut-ikutan, udah diemin aja. Kalau ketemu yang baik, virusnya apa? Langkah 1000. Kabur. Iya, ngapain? Langkah 1000. Kabur. Ultimate itu. Aku di sini tuh ya pas langkah 1000 hindari seperti itu. Isi kegiatan-kegiatan yang positif. Yang mau ya. Sama ini sih Pak, mungkin tadi kan Bapak kan ngomong sosial media gitu ya. Menurut Bapak kan mungkin sekarang juga lagi itu lagi ramai pelaku tawuran yang udah kan sebelum COVID yang mulai speak up di YouTube menceritakan kisahnya dan terkenal sekarang. Dan itu saya juga mungkin bukan memiliki teman, tapi teman memiliki cerita. Buat teman yang tadi yang bilang pengen terkenal. Tapi untuk yang bukan pelaku sih, orang yang mungkin bisa dikategorikan sudah bertaubat ya Pak. Tapi dia menceritakan kisah-kisah tawurannya itu di sosial media, dan sehingga banyak lagi nih menimbulkan pelajar-pelajar pengen kayak dia, kayak motivasi. Gue pengen kayak dia supaya terkenal di YouTube. Kan ada ya Pak ya kayak gitu. Kayak nih gue si ini, nih gue si ini gitu. So, itu gimana? Apa pelaku di YouTube itu bisa kita kasar somasi kah atau gimana gitu? Sekarang ini dulu kan apa? Mulutmu harimau. Sekarang jarimu harimau. Ya, seperti itu. Banyak kejadian seperti itu. Sekarang coba yang dianggapnya biasa, akhirnya bisa bermasalah hukum. Yang terbaru apa coba? Kasus apa? Mbak Imwong. Mbak Imwong itu apa? Biasa kan dianggapnya bercanda, tapi efeknya pingin cari konten, cari anak sekarang tuh bikin konten, bikin yang aneh-aneh supaya terkenal jadi YouTuber, tapi tidak berpikir ke belakangnya. Karena apa? Di polisi itu sudah ada polisi cyber, patroli cyber. Direkrut dari adik-adik kalian dari lulusan TKJ multimedia, direkrut dari SMK ya, lulusan TKJ multimedia, elektro itu yang jadi patroli cyber yang duduknya di komputer. Seperti itu sudah direkrut seperti itu. Jadi kegiatan apapun ada di media sosial, polisi akan tahu seperti itu. Makanya ya jadimu harimau itulah. Kalau bisa gunakan media sosial dengan bijak. Jangan terpengaruh. Mau pengen terkenal tak usah. Tapi kalau terkenal bermasalah hukum ya risiko. Sama ini sih Pak, menurut Bapak pelajar yang
minum minuman keras kan, selain itu dia juga berarti kan pergaulan karena ada faktor minuman keras. Anak remaja yang mengkonsumsi, menurut saya sih nggak sedikit ya Pak ya, sepengetahuan saya dan pengalaman saya dengan teman-teman juga, minuman keras itu udah menjadi hal yang wajar kata mereka gitu Pak. Tapi menurut saya kan enggak gitu, dan berarti suatu hal yang nggak baik ya Pak. Minuman keras pelajar umur di bawah kriteria di bawah 17 tahun, bahkan yang umur belasan, bahkan masih 14-13 tahun sudah mengkonsumsi Bapak. Itu dari Bapak sendiri ada sudut pandang atau bagaimana? Ya, saya bilang kan kalau pengaruh minuman keras itu kan tidak kena rasa takut. Saya sampaikan tidak kena rasa takut, tidak kena rasa takut dengan orang tua, guru, ya. Sama aparat pun kalau sudah terpengaruh minuman keras tidak akan hindari. Dan hindarinya apa? Satu dua kan agama melarang, untuk minuman keras. Kan awalnya apa? Diajak nongkrong, ngumpul kalau minum keras, lebih baik ya udah hindari aja, jangan seperti itu. Apa minuman keras itu pengaruhnya sih? Di dalam, pernah dalam agama Islam juga pernah minuman keras dosa besar apa? Berzina, pembunuhan. Ya. Bila kena minuman keras, dua-duanya dilaksanakan nggak? Iya. Benar kan? Iya. Itu aja. Ya mengontrol nggak? Yang mengontrol bukan kita lagi. Iya, halusinasi. Semua hal menjadi hal yang biasa dan nggak akan jadi ada resikonya kalau kita sekarang bertindak. Oh, nanti ada resikonya ini kalau udah. Nah ya, kuncinya dari diri sendiri. Kalau kita bertindak sama narkoba, minuman keras, awalnya kan coba-coba. Sama kayak kita awal bisa sampaikan. Ngopi, bapak-bapak yang ngopi susah kan tinggalin kopi. Rokok juga, bapak itu juga. Maka jangan sekali coba-coba. Kalau coba-coba ya sulit tinggalinnya, itu aja. Yes, Betul. Jadi jangan sekali coba-coba. Kalau ada jauhi itu aja. Tapi sebenarnya orang yang sudah terjun, yang susah tadi bilang sudah terlalu banyak mengkonsumsi minuman rokok, dan itu untuk para remaja mungkin masih bisa sempat untuk meninggalkan. Itu adalah coba tips-tipsnya supaya mereka nggak terpengaruh lagi dan tidak ketergantungan dengan minuman-minuman. Kalau begitu cari temannya yang misalnya kamu punya teman, ajak dia, kasih masukan seperti itu, ajak kebaikan, ditarik lah, jangan bergabungnya seperti itu. Kalau cari diri sendiri sulit, tapi dengan teman di lingkungannya, jadi situ teman punya teman tukang minum, diajak pelan-pelan hal yang positif. Tapi kalau dia bergaul dengan teman lingkungannya yang itu terus ya, dia akan terjerumus terus. Tapi kalau dia berubah lingkungan, akan berubah seperti itu. Lagi-lagi lingkungan. Faktor utama kenapa remaja itu lingkungan. Nah, mereka tuh belum bisa menentukan mau kemana ya. Iya. Jadi diri itu mau ke arah mana, masih mencari lingkungan. Jadi teman-teman sok dicari lingkungan yang baik, sok dicari lingkungan tapi jangan sama mama. Yang baik, yang mengajak kebaikan. Ya, mengajak kebaikan. Yang mengajak kebaikan. Mungkin balik lagi kita ke perihal yang lagi marak, dan saya juga takut sih Pak. Bisa gini, mohon maaf ya. Kalau ada hal yang baik, misalnya mengajak mengaji, itu kan hal yang baik. Betul. Ternyata pengajiannya terorisme. Ya. Nah, makanya saya bilang bukan teman yang baik, yang mengajak kebaikan. Benar. Kalau masih belum tuh mengajak kebaikan. Orang mengajak mengaji kan ternyata pengajian itu menyimpan itu satu hal yang iya betul. Ya, jadi gitu carilah lingkungan yang teman yang mengajak kebaikan. Betul. Berarti kita harus dikutip kata-kata mencari teman yang baik ya. Mengajak kebaikan. Mungkin mereka tahunan lagi Pak. Saya mungkin termasuk hampir menjadi korban sih Pak. Tapi yang tadi Bapak bilang jurus kaki 1000 saya terlalu hebat. Benar, tetap saya dikejar lagi. Itu beberapa kali saya juga pulang ke rumah itu. Mungkin teman-teman juga banyak teman-teman yang ketika pulang niatnya pulang ke rumah gitu, tapi dengan saking anarkisnya anak-anak, anak kecil nggak ya, anak disebut anak sekolah, iya tapi kelakuan yang bukan gitu Pak. Jadi dia tidak memandang bulu gitu Pak. Ini
seorang pelajar yang ingin menuntut ilmu, pulang ingin ketemu orang tua, tapi dihadang gitu. Dan kita tuh semisal kita membela diri, ini cenderungnya membela diri. Seperti kadang saya juga kalau misalnya saya bisa membela diri, saya membela diri. Tapi takutnya nih Pak, kasus tawuran itu ketika kita tertangkap, pasti kan di kejadian itu kan antara pasti kan tertangkap, misalnya kita bentrok lah, pasti kan ada yang tertangkap. Itu biasanya pidana, tindak pidananya apa ya untuk para tawuran itu apa sih Pak? Dan saya misalnya sebagai korban tapi membela diri, tapi malah pelaku itu menjadi korban itu. Ini kalau diduga pelaku, polisi tidak main tangkap seperti itu saja. Dilihat apa misalnya, karena dia nggak mungkin setiap dia tangkap masih diminta keterangan, diminta cara seperti itu. Peran kamu apa seperti itu. Tapi kalau pelajar ketangkep hanya tangan kosong, soal itu hanya diberi penyuluhan. Tapi bila sudah menggunakan alat, karena sudah menggunakan alat kayak celuri apa seperti itu dijamin di proses hukum buat efek jerahnya. Tapi kalau menggunakan tangan kosong, ya, kan ada alasan menghindar apa seperti itu. Tapi mungkin dilihat dari lingkungannya, misalnya apa, kamu sudah berapa orang terus ada berapa orang ditangkap, nah gimana ini seperti dilihat nanti hasil berita acaranya, hasil interogasi. Jadi tidak main tangkap aja polisi seperti itu. Nah, kan datang main ambil dulu, iya. Semuanya. Iya. Nah, tadi tidak itu dipilah-pilah. Ini yang bawa senjata tajam, ini enggak, ya mas seperti itu. Jadi kalau biasanya yang tidak bawa senjata tajam, orang tuanya dipanggil, dibuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Ya itu seperti itu aja Pak Ben. Tapi untuk pelaku sih saya dengar mungkin kalau dengar bener kalau misalnya saya udah baca ini benar, saya bersyukur banget, saya senang banget. Pelaku tawuran itu udah nggak kenal umur lagi, jadi ketika sudah pegang pelaku tawuran dengan bawa senjata tajam di penjara, itu benar di bawah penjara. Sejak ada undang-undang perlindungan anak tetap dan masih remaja itu usia antara 12 sampai 17 tahun. 17 tahun tetap peradilan anak. Peradilan anak itu ada undang-undangnya, undang-undang merawat. Saya nggak tahu apa ya. Undang-undang peradilan anak itu nanti putusannya juga apa? Putusannya tetap peradilan anak. Tapi kalau sudah 18 tahun ke atas sudah dewasa. Ada peradilan anak. Jadi nggak dipilah-pilah, nggak bisa di satu. Biasanya kalau undang-undang peradilan anak itu tertutup, karena undang-undang peradilan anak itu sangat dilindungi. Kalau dulu belum ada undang-undang peradilan anak, semuanya dipakai KUHP, ancamannya sepertiga ancaman hukuman yang ada di pasar. Sekarang ini. So, teman-teman, tawuran buat apa lagi sih fungsinya ya Pak ya? Kayak merugikan. Pokoknya kalau kalah kuburan, menang rumah sakit. Menang penjara. Tidur di hotel. Iya. Hotel Rio. Kalah. Dua pilihan, rumah sakit atau kapling. Ya tuh, kayak ngapain sih? Bukan yang mendewakan, bukan yang menggurui, tapi kayak kalian masih muda, cari jati dirinya yang benar-benar. Kenapa harus tawuran? Kan ada. Kalau saya dengar juga Bapak juga mengadakan pelatihan ya Pak ya. Kayak ada hal-hal yang positif seperti itu, kenapa nggak diambil? Kenapa mungkin cenderung malas sih, anak-anak itu nggak ada yang bodoh, tapi malasnya itu untuk bergerak. Hasil riset anak sini lah SMK Karya Pak 1 itu, ketika saya tanya, saya ngobrol, polisi TNI itu di kelas itu hampir setengahnya itu ingin menjadi seorang aparat, tapi namun malasnya itu Pak. Dan mungkin Bapak kan juga sudah mensosialisasikan bahwa ada kegiatan positif yang Bapak selenggarakan gitu Pak. Itu mungkin boleh dibantu gimana sih Pak teknisnya gitu ke anak-anak? Ya, gini, untuk anak SMK yang berminat jadi anggota TNI atau Polri, pertama kalau jurusan dulu yang pertama jurusan TKM ya, TKM dan TSM itu minimal tingginya untuk putra 165, putri 160. Yang diambil jurusannya Bintara Logistik khusus. Kalau untuk yang jurusan
TKJ, TKJ, multimedia, broadcast ya, elektro. Nah, itu yang berkaitan itu jurusannya Bintara TI, Teknik Informatika. Nah, itu Bintara kompetisi khusus. Tesnya pun tidak disamakan dengan anak-anak yang SMA. Nah, itu kalau TKJ elektro tingginya agak rendah, 163. Karena kalian nanti bukan di lapangan tapi di depan laptop. Nah, berkaitan dengan apa? Komputer. Tinggi 163, putri tetap 160. Nah, itu di tesnya, jadi tes juga berkaitan dengan materi pelajaran kalian. Elektro, multimed, sama TKJ. Selebihnya, psikologi sama jasmani sama semuanya. Tidak bersaing dengan anak-anak SMA. Kalau SMA Bintara tugas umum. Itu yang dites ada matematika, bahasa Inggris yang paling disebut sama anak-anak sekarang itu pelajaran. Ya kan? Terus wawasan kebangsaan sama pengetahuan umum. Yang lainnya sama itu aja. Untuk perempuan juga sama Pak. Sama. Karena ada juga kayak, Kak, perempuan boleh nggak sih kan? Ada makanya hal yang muncul seperti itu yang mungkin buat teman-teman perempuan juga nggak ada perbedaan berarti ya kan antara gender. Yang di TNI juga sama, sekarang kompetisi khusus juga banyak. Bintara Keahlian, namanya Bintara Keahlian. Ada juga, tapi tinggi TNI lebih rendah, 163. Putranya untuk putra, sekarang lebih turun lagi dari 160 untuk putra. Itu TNI. Putrinya 157. Nah, kalau mau masuk TNI Polri, hasil persiapannya. Tidak perlu, kalau latihan jasmani nggak bisa langsung instan. Jadi harus sudah persiapan minimal 6 bulan atau paling telat-telatnya 4 bulan. Seperti itu aja. Kalau boleh tahu, Bapak melaksanakan itu di mana ya Pak? Apa ya? Pelaksanaan pelatihan fisik gitu Pak. Saya hanya pelatihan fisik hanya di lapangan serbaguna yang di depan rumah sakit Bela. Oh, deket ya Pak? Deket. Ya, kalau anak karya guna mau bergabung silakan ditunggu. Gratis, tidak dipungut biaya. Wah, teman-teman tuh. Kalau nggak salah teman kita sudah ada yang bergabung di sana ya Pak? Udah ada. Alhamdulillah sudah ada. 3 yang menonjol. 3 yang menonjol terus. Masya Allah. Tuh teman-teman kayak nunggu apa lagi ya? Kalau emang udah ada satu yang tujuan, sok dikumpulin niatnya. Jalurnya sudah ada dari Pak Aris yang langsung membimbing turun tangan langsung ya Pak. Tuh jadi teman-teman, sok mungkin itu aja yang bisa kita bahas sedikit nih Pak. Mungkin closing statement dari Bapak. Kita kan seorang pelajar Pak, seorang remaja, seorang pemuda yang akan menyongsong, yang akan menggantikan posisi Bapak, posisi pemimpin-pemimpin kita nanti di masa yang akan datang Bapak. Mungkin ada nggak sih Pak? Sekaligus kita kan melaksanakan di tanggal 28 Oktober, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Dimana Bapak pesan Bapak untuk para pemuda Indonesia, khususnya di wilayah Kota Bekasi, Bapak, untuk mempersiapkan dirinya di masa yang akan datang. Nah, kalian kan anak-anak muda, punya cita-cita, punya tujuan. Pesan saya, buatlah mimpi kamu menjadi nyata. Luas artinya, buatlah mimpi kamu menjadi nyata. Diartikannya apa? Kalau kamu menyimpang dari hal-hal yang aturan hukum negara atau pemerintah, bisa nggak mewujudkan mimpi? Nah, jadi ya, kalau istilahnya ya bahasa kerennya, your dream come true. Wih, insya Allah. Buatlah mimpi kamu menjadi nyata. Ya, teman-teman, so kata saya Pak ya, tunggu apa lagi? Kata nggak capek-capek pulang. Itu udah ada platform langsung platform jadi kan dong tempatnya sudah tersedia, langsung arahan langsung dari kepolisian. Mungkin itu dari Mas Teguh, mungkin ada yang mau diamankan atau dari kita? Kalau boleh tahu nih, mungkin banyak yang bertanya, latihan itu setiap hari atau ada waktu? Oh iya. Latihan itu kan kita kan tergantung, tidak memaksakan. Yang mau setiap hari silakan, yang mau seminggu 3 kali silakan.
Tapi yang merasa kurang kemampuannya kurang, setiap hari dulu. Nanti setelah kemampuannya sudah di setengah-tengah, silakan diatur waktunya. Seperti itu aja. Nggak usah memaksa, malah kita pembinaan gratis kok. Silakan, tidak ada pemaksaan dari tergantung dari diri sendiri aja. Kalau jamnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, biasanya dari jam 16.30 sampai maghrib. Seperti itu. Kan tidak mengganggu jam sekolah. Saya banyak jam dinas saya juga. Seperti itu. Terima kasih, mungkin teman-teman sudah mengerti juga. Mungkin kalau ada yang ingin mendaftar atau ingin ikut bisa menghubungi Bapak langsung atau seperti apa? Silakan aja datang ke lapangan. Oh, semua lapangan aja Bang. Pakai olahraga. Pakai lapangan olahraga, pakai olahraga. Lapangan. Langsung datang aja ya, setiap hari on time ada terus ya. Pak, terima kasih Bapak atas ilmunya, arahan. Mungkin buat teman-teman mudah-mudahan semakin termotivasi dan semakin niatnya terkumpul untuk menjadi anggota kepolisian, anggota TNI dan menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Berguna agama orang Ya, tua. pesan saya juga satu, wujudkan mimpi. Satu, disiplin. Kalian tanpa disiplin diterima di kerja manapun tidak akan. Benar nggak? Nah, disiplin tuh, siapa disiplin? Kalau diterima di bank nggak disiplin, ya nggak makanya Pak. Di pabrik nggak disiplin, pintar doang tapi disiplin nggak disiplin, cuma itu aja. Ya, disiplin itu namanya. Apa namanya, jujur Pak? Jujur. Banyak kan yang pelaku oknum lah, udahlah itu Pak Bos ya. Jadilah pemuda yang baik, disiplin, berkarakter, jujur, berjiwa, Iya, patriotisme ya Pak. Betul, jujur kan? Yang ketiga jujur, dipakai kalau orang jujur. Betul Pak. Oke Pak, terima kasih. Makasih waktunya Bapak, maaf mengganggu waktu istirahatnya Bapak. Mudah-mudahan waktu yang digunakan bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat mengaplikasikan, merealisasikan apa yang Bapak sampaikan. Mungkin dari saya, dari kita berdua cukup. Terima kasih atas kehadiran di SMK Karyaan 1921. Mungkin teman-teman, terima kasih ada Bapak kameramen Pak Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.